Ya oke, selamat siang Amazon. Ayo kita belajar fisika lagi ya. Yang semangat. Semangat tuh di belakang nggak semangat. Halo Bril, jangan berantem Bril. Ya, oke ya. Gimana ulangannya yang kemarin kesetaraan energi? Siapa yang tuntas di bawah di bawah? Di atas 77. Ada berapa orang? Yang dapat di atas 77 atau 77 udah? Enggak ada. 1, 2, 3, 4. Waduh, gagal nih Bu ngajar kalian, ya. Lah iya toh, kalau kurang dari 70% yang tuntas berarti gurunya gagal. Yuk, yang enggak belajar siapa nih? Gurunya atau muridnya? Oh, yang benar, sudah semaksimal mungkin. Udah ulang sampai 10 kali belum latihan soalnya? Oh, berarti belum maksimal. Ya, kalau sudah ulang sampai 10 kali, terus masih nggak bisa, berarti harus lebih lagi, ngulang lagi gitu loh. Ya, minimal kamu kerjakan itu ngulang sampai 3 kali, sampai tutup buku, kamu dibacain soal, kamu bisa ngerjain soal. Itu minimal. Nah, kalau udah sampai seperti itu, ya, terus bikin soal sendiri lagi, ganti angkanya, ganti pertanyaannya, kerja lagi. Kalau udah bisa begitu, nggak usah belajar, pasti bisa. Nah, itu harus dilakukan. Kalau belum pernah melakukan, lakukanlah mulai dari sekarang. Jangan sebentar mau ulangan hari ini, paginya baru mau belajar, atau malamnya baru mau buka-buka. Nah, terus Ibu rekam di sini gunanya untuk apa? Kalau kamu hanya melihatnya kalau sempat. Ya, tujuannya supaya kamu bisa belajar ulang lagi. Kali-kali bagi-bagi, tambah-tambah, kurang-kurang itu adalah pelajaran matematika SD. Jangan biasakan pakai kalkulator supaya otaknya nggak macet gitu loh ya. Karena kita ulangan nggak pakai kalkulator masalahnya ya. Oke, siapa yang kalau kerja PR pakai kalkulator yuk? Oh, nggak ada ya, nggak ada yang mau ngaku ya. Oke ya, sekarang Ibu akan bahas itu soal-soal ulangan. Nanti coba kalian perhatikan bagaimana mengerjakan. Kok jadi gampang sekali gitu ya. Iya. Matematika, fisika itu kan mudah toh. Siapa yang bilang fisika susah? Oh, salah. Harus diubah mindsetnya kita. Fisika itu mudah, fun and easy. Maka kamu akan senang belajar gitu ya. Oke. Ya, sekarang Amazon kita kembali lagi ke kita punya channel di mana? Di Smart Open Teja. Yang semangat cuma itunya. Ya. Oke. Semua buka soal nomor 1. Siapa yang mau membacakan untuk Ibu? Nomor 1. Oh, sabar. Jangan terlalu cepat. Pelan-pelan bacanya. Ada apa? S. Ada S. Oke, berapa gram? 500 gram. 500 gram itu sama dengan berapa? 5 per 10 kilogram. Suhunya berapa? Min 10 derajat Celcius. Oke, terus? Diberikan kalor. Oke, berarti anggaplah ini pemanasnya. Kalornya apa? 220 volt. 220 volt ini apa? Voltase ya, V ya. Terus apa lagi? Hambatan berapa? 11 ohm. Hambatan itu lambangnya apa ya? R. Oke, terus habis itu S-nya mencair, berarti berubah menjadi apa? Oh, berubah menjadi air. Oke, jadi air berapa derajat? Hah? Loh, itu soalnya 20 derajat Celcius. Pertanyaannya apa? Berapa lama diperlukan untuk memanaskan? Oke, nah sekarang si S dulu nih. Dari min 10 derajat Celcius berubah menjadi air itu mengalami berapa proses? 3. S-nya itu ada 3 proses.
proses. Proses pertama itu naik suhu, kemudian melebur, lalu apa? Mencair. Ya, ini melebur ya mencair ya. Naik lagi suhunya ya. Menjadi air. Oke. Ini masih es nih di sini. Esnya berapa derajat yang di sini? Min 10 derajat Celcius, harus sampai di es di titik lebur berapa? 0 derajat. Melebur menjadi air pada suhu 0 derajat. Habis itu naik lagi suhunya, tetap jadi air, suhunya 20 derajat Celcius. Perhatikan dulu, jangan nyatet dulu. Perhatikan dulu Ibu membahas nih ya. Oke, di proses 1, delta T1-nya berapa? 10 derajat Celcius. Ada yang tidak tahu dari mana asalnya 10? Lilian, dari mana asalnya 10? Yo, lah lihatnya ke sini bukan ke situ yang dibahas ada di sini. Iya, iya. 10 dari mana, Bril? Ayo, anak ganteng. Hah? Belum ditanya 10-nya dari mana, kenapa delta T1-nya sama dengan 10? Delta T itu sama dengan apa? Perubahan suhu. Perubahan brilian dari baby ke sekarang. Itu maksudnya apa? Loh, enggak tahu lagi. Brilian sekarang dengan baby, waktu bril baby berubah enggak? Berubah. Lah kalau perubahannya itu yang mana? Oh, maksudnya lagi dia nggak tahu. Ya udah. Ya. Ya. Ada yang tahu nih, delta T-nya kenapa 10 derajat Celcius dari mana? 0 dikurang min 10. 0 itu adalah suhu akhir. Min 10 suhu awal. Suhu akhir dikurangi awal itu perubahan. Akhir dikurang awal ya, namanya perubahan. Jadi kalau bril baby dengan sekarang udah remaja, berarti perubahannya adalah remaja dikurangi dengan baby ya, seperti itu ya. Oke, ini delta T-nya. Kemudian yang mana lagi yang mengalami delta T? Proses berapa? Proses 3 ya, di proses 3 ini proses 2. Di proses 3 ada delta T. Delta T3 berapa? 20 derajat Celcius dari mana? 20 dikurangi 0. Oke, di proses 2 ini sedang apa? Melebur. Berarti kita nanti pakai kalau lebur ya. Jadi sekarang untuk yang S, Q1-nya karena ada delta T berarti M kali CS dikalikan dengan delta T1. Masanya 500 gram sama dengan berapa tadi? 5/10 kilogram. Kalor jenis S berapa? 2100 dalam joule per kilogram derajat Celcius. Delta T-nya berapa? 10 derajat Celcius. Oke, sekarang apa yang bisa dicoret? 10, oke, coret. Derajat Celcius coret. Apa lagi? Kilogram coret. Nah, sekarang kita kali. Ini ada berapa nol? 2 disimpan ya. Lalu 5 kali 1, perhatikan caranya kali. 5 kali 1 berapa? 5, enggak ada simpenan ya. 5 kali 2 10, berarti 10.500 joule. Oke, sekarang kita ke Q2. Di Q2 dia sedang melebur, berarti rumus kalornya menggunakan apa? M dikalikan kalor lebur. Ingat, kalor lebur sama dengan berapa? 80 kalori per gram ya. Kalau diubah ke joule per kilogram berarti dikalikan berapa? 4.200. Oke, M-nya sama dengan 5/10 kilogram kali 80 kali 4.200 apa? Joule per kilogram. Apa yang bisa dicoret? Kilogram coret. Lalu 10 dengan ini boleh? Boleh. Sekarang 5 kali 8 berapa? 40. Dikali 4.200 simpan berapa nol? 3. 1, 2, 3. Sekarang 4 kali 42. 4 kali 2? 8. 4 kali 4? 16. Berarti 180.000 joule.
Ya, 168.000 Joule. Nah, pertanyaannya, Ibu pakai kalkulator enggak? Enggak. Pakai kertas cakar enggak? Iya, belajarlah menghitung di udara. Ya. Ambil ilmunya Ibu gitu loh ya. Loh, itu harus dilatih. Jangan waktu-waktu, harus dilatih. Masa Ibu bisa, kamu nggak bisa? Loh, kamu lebih muda. Loh, bukan dulu pengalaman, kurang latihan ya. Masih harus banyak berlatih. Tinggal kamu mau berlatih atau tidak? Ya mau, jangan cuma mau aja, tapi dilaksanakan gitu ya. Oke, ketiga, ini wujudnya air ada delta T, berarti kita pakai rumus Q-nya sama dengan apa? M dikalikan C air dikalikan delta T 3. Masanya berapa tadi? 5/10 kilogram. Kalau sering air berapa? 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T3-nya berapa? 20 derajat Celcius. Oke, sekarang yang dicoret satuannya apa? Celcius hilang, kilogram hilang, 10 dengan ini hilang. Sekarang pertanyaannya 5 kali 2 berapa? 10. Dikalikan 4.200 berapa nol disimpan? Nolnya berapa? 3. Lalu 1 kali 42? 42. Ini dalam apa? Joule. Oke, sekarang kita ke sini ya. Tadi Q1 berapa? 10.500 Joule. Q2-nya berapa tadi? 168.000 Joule. Lalu Q3-nya berapa? 42.000 Joule. Oke, lalu Q-nya S berarti sama dengan apa? Q1 tambah Q2 tambah Q3 sama dengan jumlah. Loh, satuannya Joule 500 turun. 8 tambah 2 0, simpan 1. 6 tambah 4 10 tambah 2 berarti 12. Maka ini 2 ya. Loh kok 1? Nah ini kan 4 tambah 6 10 nyimpen 1 kan? Iya, simpennya di udara gitu ya. Oke. Nah, sekarang tadi V-nya sama dengan berapa? 220 volt, lalu R-nya berapa? 11 ohm kan? Nah, kalau dari sini maka P-nya sama dengan apa? Ada V, ada R. V kuadrat per R. Kalau begitu V yang sama dengan P kali T sama dengan apa? V kuadrat per R dikalikan time. Oke. Nah, V itu kan sama dengan Q toh? Ya. Di sini berarti V kuadrat per R dikalikan time sama dengan Q. Nah, yang mau dicari time, berarti si R dan V kuadrat itu harus pindah. Kalau dia pembagi, maka pindah, lawannya pembagi jadi apa? Kali. V kuadrat ini pengalinya T. Kalau pindah itu berarti jadi bagi gitu loh. Ki berapa Ki? 2, 20, 500 Joule. R-nya berapa? 11 ohm. Lalu kita bagi dengan V kuadrat. V kuadratnya jangan kamu tulis V dikuadratkan, jangan. Tulis aja gini. 2, 20 volt kali 2, 20 volt. Ya. Sekarang kita main coret gitu ya. Main coret-coret. Apa? Nolnya boleh dicoret? 2. Oke. 11 dengan 22 boleh? Boleh. Berapa di sini? 2. Oke, cukuplah di situ dulu. Nah, sekarang di sini 22, sisa angka berapa? 2205. 22 kali 2? Berapa? 44. Ini satuannya dalam skon ya. Oke, nah sekarang kita mau membagi nih 2205 sama tuh ada yang nggak tahu ya. 44 ini. Ini kepalanya 2, kepalanya 4. 4 dikali berapa supaya kepalanya 2? 5. Kita coba angka 5. 5 kali 4. 20. Berarti 0. 2 simpen kan? Ini 20 ditambah simpenan tadi 2. Ini kan? Ya. Berarti 0 kan? Turun angka 5 kan? Bisa nggak dibagi ini? Nggak bisa, tapi ini udah turun. Kamu harus kasih masuk angka 0 di sana. Maka di sini hasilnya 0, kita kurangi sisanya berapa? 5. Berarti hasilnya adalah 5/4. Jadi sama dengan 50. 5/4 skon. Oh, 4/4.
Oh iya, oh sorry, per 4 ya ini ya. Oh iya, siapa ini yang ambil angka 4-nya ya? 5 per 4 skon. Oke? Ya, siapa yang benar? Oh, kelebihan. Oh iya, salah, tetap. Oh, yang salah kali ya siapa? Salahnya siapa? Oke ya. Ya, makanya ngitungnya itu yang teliti ya. Oke, sekarang nomor 2. Soal nomor 2, yo Ivana, supaya tidak sayu-sayu matanya, nanti kamu tertidur. Ya, yo. Ayo, soal nomor 2. Hah? Oh, air 4.000 gram. Oke, ini air ya. 4.000 gram. 4.000 gram. Oke, terus? 15 derajat Celcius. Terus? Oh, ada pemanas. Berapa? 5.000 kalori. Ini apa coba? Ki, boleh V, nggak apa-apa ya. Oke, terus? Selama 5 menit berarti time ya, sama dengan 5 menit. 5 menit berapa skon? 300 skon. Kemudian? Tentukan temperatur air setelah pemanasan tersebut. Loh, ada lagi loh dicampuri apa? Es loh ya. Dilewati. Nomor 3 itu. Hah? Oh, nomor 3 itu. Oh iya, berarti salah ingat. Oke. Jadi ini ditanyakan apa? Daya sama dengan berapa sama T2 sama dengan berapa? Nah, daya, kamu ingat rumusnya W enggak? PT kan? Pak Vicky punya PT kan? Berarti W sama dengan apa? W per time. Ini T kan pengali, kalau turun jadi pembagi ya. Oke, sekarang W-nya berapa? 5.000 kalori. Kalorinya itu harus kita ubah ke joule. Kali berapa? Kali 4,2. Dari kalori per joule itu kali 4,2. Dibagi dengan time. Time-nya berapa? 300 skon. Oke. Apa yang bisa dicoret? 0,2 dicoret. Lalu 4,2 dibagi 3 bisa enggak? Berapa? 1,4. Ya, oke, 1,4. Sekarang 1,4 kali 10 berapa? 14. 14 kali 5 berapa? 70 joule per skon. Ini berarti jadi watt. Loh, so easy loh ya. Ya, sekarang untuk cari T2 berarti kalian menggunakan rumus W sama dengan Q ya. W di sini sama dengan M dikalikan C dikalikan delta T. Kita perlu cari delta T dulu tuh. Berarti delta T sama dengan apa? W dibagi M kali C. Oke, W-nya berapa? Loh, 50. Oh, 5.000 kalori. Ini berarti kita ubah ke dalam joule. Kali berapa tadi? Kali 4,2 joule. Dibagi masanya berapa? 4.000. 4.000 berapa kilo? 4 kilogram. Berarti ini 4 kilogram. Dikalikan kalori jenis air. Yuk, 4.200 di sini dalam joule per kilogram derajat Celcius. Oke, sekarang apa yang bisa dicoret? Joule hilang, kilogram hilang. Sekarang nolnya coret 2. 42 dengan 4,2. 10. Oke, di sini 10. Ini coret lagi dengan ini habis ya. Sekarang sisa angka berapa? 5 per 4. Satuannya udah habis, sisa Celcius, ini derajat Celcius. Sama dengan berapa, koma berapa? 1,25 derajat Celcius. Delta T sama dengan T2 dikurangi T1. Berarti T2 sama dengan delta T. Ini kalau kurang pindah jadi tambah ya, plus T1. 1,25 derajat Celcius, suhu mula-mula berapa? 15 derajat Celcius, jadi angka berapa? 16,25 derajat Celcius. Siapa yang benar? Ya, ya, oke ya. Ya, oke. Sekarang soal nomor 3 yang paling cantik nih soalnya ya. Paling cantik, paling asik gitu ya. Oke.
Nomor 3 ada apa aja? Air berapa? 400. Oh 900. 900 gram. Oke, terus ada apa lagi? Suhu 20 derajat Celcius. Kemudian pemanas 42 watt. 42 watt selama 5 menit. Berarti berapa detik? 300 detik. Ini berarti power, yang ini time ya. Oke, terus dimasukkan es. Ini ada es, suhunya 0 derajat. Masanya 100 gram. Yang ditanyakan temperatur akhir. Jadi ini ya semuanya ini jadi satu nih. Set. Yang ditanyakan T akhir sama dengan berapa. Nah ini kita nggak bisa pakai cara langsung. Tapi step by step. Step by stepnya itu up to you, up to me gitu ya. Bisa ini kamu pakai azas black dulu yang pertama. Kemudian berikutnya cari ini. Ya, ini yang proses 2. Ya. Nah, kemudian bisa juga proses pertamanya itu adalah kamu mau ini. Ini proses 1. Berarti ini nanti dengan ini. Maka ini adalah proses 2. Atau kamu mau pakai proses yang lain lagi. Jadi ada 3 jalan nih. Saya mau es dulu dengan pemanas, nggak apa-apa. Proses 1. Nanti berarti dengan ini adalah proses 2. Sekarang kamu mau pakai yang mana? Air dengan es dulu. Ya, sebaiknya air dengan es dulu. Kita pakai azas black dulu, ya, sebaiknya. Nah, sekarang untuk air dengan es nih. Air dan es. Nah, es ini dari 0 derajat Celcius. Jadi kalau kita mau pakai yang ini dulu. Ini air, ini adalah es. Ini adalah air, ini adalah es, ya. Maka suhu campurannya kita sebut aja sebagai TA1 gitu, ya. Nah, esnya itu mengalami berapa proses? Dua proses, oke ya. Es mengalami karena dari 0 derajat Celcius ke TA, ini dari 20 derajat Celcius pergi ke TA, ya. Jadi mengalami 2 proses. Kalau begitu nanti Q-nya air itu sama saja dengan M. Kita sebut aja di sini adalah massa pertama, yang ini adalah massa kedua. Maka ini M1 dikalikan C air dikalikan dengan delta T1. Yang perlu kamu cermati, ini kan dalam azas black terjadi aliran kalor kan ya. Nah ini suhu akhir, delta T-nya itu bukan suhu akhir dikurangi suhu awal. Tapi khusus untuk azas black dan aliran kalor, delta T kalian menggunakan suhu tinggi dikurangi suhu rendah. Ingat ya, hanya khusus untuk azas black dan aliran kalor. Ya, ingat ya, just for azas black. Oke? Ingat itu baik-baik. Ojo lali ya. Ya. Nah, sekarang suhu akhirnya kira-kira itu di mana ini? Apakah lebih besar dari 20 atau di antara 20 dan 0? Di antara 20 dengan 0. Nah, kita sebut ini adalah T1 ya. Berarti T1 lebih tinggi enggak dari TA1? Lebih tinggi. Kalau begitu delta T1-nya ini nanti sama dengan T1 dikurangi dengan T akhir 1 ya. Maka di sini sama dengan M1 dikalikan C air dikalikan dengan apa? T1 dikurangi TA1. Sedangkan untuk S itu mengalami berapa proses tadi? 2 proses kan? Proses yang pertama berarti sama dengan apa? Massa 2 dikalikan CS dikalikan dengan delta T1 lalu ditambah dengan kalor lebur ya, 2 prosesnya ini KL ya. Kalor lebur kemudian ditambah dengan M2 kan sudah berubah jadi air. Berarti ini dikalikan dengan C air dikalikan dengan delta T2. Delta T2-nya itu sama dengan berapa? Ini karena si S ini kan dia akan melebur dulu, kemudian baru naik kan. Ini prosesnya ya, prosesnya ini S nih. Ya, ini ke sini dulu, baru ke sini ini, ya, prosesnya. Nah, yang di sini melebur, ini masih S 0 derajat Celcius, ini adalah bukan es, air ya. Ini air. Nah, ini jadi air tapi suhunya adalah T akhir 1. Berarti delta T-nya di sini apa? Delta T2.
Akhir kurang awal yang di sini. TA1 dikurangi 0 derajat. Berarti sama dengan apa? TA1. Ya. Jadi yang di sini nanti akan sama dengan M2 dikalikan kalor lebur ditambah M2 dikalikan C air dikalikan dengan TA1. Nah, setelah itu barulah kita masuk di apa? Asas Black. Apa asas Black yang kamu ingat? Q serap sama dengan Q lepas. Siapa yang menyerap kalor di sini? Si S atau si air? S. Berarti di sini adalah QS sama dengan Q air ya. Oke. QS tadi sama dengan apa? M2 dikalikan kalor lebur ditambah M2 kali C air dikalikan TA1. Lalu Q lepasnya, Q-nya air sama dengan apa? M1 kali C air dikalikan dengan T1 ditambah dengan dikurang, bukan tambah. Ya. T1 dikurangi dengan TA1. Ini keluarkan nih, ya. Berarti jadi apa? M1 C air T1 dikurangi M1 C air TA1. Ini adalah M2 kali kalor lebur ditambah dengan M2 kali C air dikalikan TA1. Ada yang sama tuh. Ini ada CA1, ini ada TA1. Pindahkan, samakan. Yang ini kamu pindahkan ke sana. Berarti di sini M2 C air TA1 min kalau pindah jadi apa? Plus. Berarti ini M1 C air TA1 sama dengan M1 C air T1. Ini plus kalau pindah jadi kurang. M2 dikalikan kalor lebur. Ini sama nih. Boleh dikeluarkan? Boleh. Maka ini C air dikalikan TA1 sama ini kalikan M1 tambah M2 ya. Ibu balik ya, enggak apa-apa. Nah, ini berarti M1 C air T1 dikurangi M2 dikalikan dengan kalor lebur. Maka TA1 sama dengan apa? M1 kali C air kali T1 dikurang M2 dikalikan dengan kalor lebur. Kemudian diapakan ini? Dibagi dengan apa ini? Berarti C air dikalikan dengan M1 ditambah dengan M2 ya. Oke. Bentar. Kita lanjutkan dulu nih ya. Sebentar dulu. Sudah lanjut. M1 berapa tadi? Nggak perlu diubah ke kilogram ya. Ini sama dengan 900 gram. Kali C air berapa? 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kali T1-nya berapa tadi? Berapa? 20 derajat Celcius. Oke, 20 derajat Celcius dikurangi M2 berapa? 100 gram. Kalor lebur 80 kali 4.200 Joule per kilogram ya. Perhatikan. Di sini adalah C air berapa? 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius dikalikan dengan berapa? 900 ditambah 100 ini dalam apa? Dalam gram. Oke. Ya, enggak perlu dirubah. Nah, ya. Sabar dulu. Nah, ini satuannya nih dulu ya. Ini ada Joule per kilogram. Tadi derajat Celcius dengan derajat Celcius hilang kan? Di sini ada Joule per kilogram dibagi ini hilang juga Joule per kilogramnya. Sekarang ini ada gram. Ini boleh dicoret nih semua. Ya kan? Terus di sini ada 4.200, ada 4.200. Coret. Ya, sebetulnya ini kan ada 100, ini ada 100, ada 100. Boleh coret langsung enggak? Boleh, enggak apa-apa ya. Jadi ini 100. Oh, karena ya oke. Ini 100 lagi, ini 100-nya juga harus dicoret dua-dua. Oke? Ya, sekarang berikutnya. Naik kemana ya? Sini ya. Set. Berarti TA1, sekarang sisa angka berapa ini? 9 kali 20. Hah? 180. 1 kali 80 dikurang 80. Iya, benar. Derajat Celcius. Lalu ini dibagi angka berapa?
10. Oke. Nah, ini sekarang 180 kurang ini berapa? 100 per 10 derajat Celcius sama dengan 10 derajat Celcius. Oke, sekarang lanjutkan ke berikutnya. Ibu pause dulu. Awalnya berapa tadi? T1-nya berapa? 10 ya? Berapa? 10 derajat Celcius. Kemudian delta T-nya berapa? Delta T1. Oh, T akhir 1 tahu. T akhir 1-nya berapa? 10. T1-nya berapa tadi? Oh, 20. Oke. Nah, sekarang kan sudah airnya ini kan sudah ketambahan antara air dengan es kan? Berarti berapa masanya sekarang? 900 gram ditambah dengan 100 gram. Suhunya adalah 10 derajat Celcius. Barulah ini digabungkan dengan pemanas. Pemanasnya berapa watt tadi? 42 watt. Waktunya berapa? 300 kon ya. Ini kan power nih. Ini massa. Massanya 900 ditambah 100 berarti berapa? 1000 berarti 1 kilogram. Ini adalah T1. Nah, sekarang kita mau cari T akhir nih di sini. T akhir berarti kamu perlu cari delta T. V sama dengan Q ya. Di sini adalah P kali T sama dengan M kali C kali delta T. Maka delta T sama dengan P kali T dibagi dengan M kali C. P-nya berapa? 42 watt. T-nya berapa? 300 kon. Kita bagi dengan masanya berapa? 1 kilogram. Kalor jenis 4.200 joule per kilogram derajat Celcius. Oke. Apa yang bisa dicoret? Kilogram hilang. Watt, kon dengan joule hilang. 0,2 dicoret. Oke. 42 dengan 42 coret. Berarti hasilnya berapa? 3 derajat Celcius. Oh ini delta T masih. Ya, ini kan masih delta T, 3 derajat Celcius. Nah, sekarang yang kita cari kan T akhir kan? Berarti sama dengan T1 ditambah dengan delta T. T1-nya berapa? 10 derajat Celcius ditambah 3 derajat Celcius. Jadi 13 derajat Celcius. Lala. Ya, oke ya, cuman begitu ya. Ya, sekarang kerjakan nih soal nomor 1. Ada air ya yang pertama ya. Air atau apa nomor 1 tadi? Oh, es, sorry ya. Es ya. Esnya mau berapa? Min 4 derajat Celcius lah. Misalnya 200 gram aja ya. Kemudian ini akan dirubah menjadi air suhunya misalnya 28 derajat Celcius. Menggunakan sebuah pemanas misalnya sama dengan 200 watt selama 4 menit ya. Salah. Time-nya yang ditanya ya. Jadi waktu yang diperlukan itu sama dengan berapa ya. Lalu soal nomor 2. Soal nomor 2 apa? Air ya. Air. Kemudian dengan menggunakan sebuah pemanas, misalnya ini sama dengan 2000 kalori, ya, selama waktunya misalnya 4 menit. Airnya misalnya 15 derajat Celcius. Ditanyakan berapakah dayanya dan berapa T akhirnya, ya. Oh iya, massa airnya sama dengan 400 gram gitu. Ya. Atau 1400 ya. Ya, T akhirnya berapa? Kemudian soal nomor 3. Ada air, ada es, kemudian dipanaskan. Ya. Massa airnya misalnya 2800 gram.
Ini berarti berapa ya? 1.200 lah. Supaya tambah ini 4.000 kan gampang pembaginya ya. Suhunya misalnya di sini 5 derajat Celcius. Lalu di sini sama dengan minus 1 derajat Celcius. Ya. Lalu ini dipanaskan dengan menggunakan pemanas misalnya 240 watt. Selama T-nya 3 menit. Suhu akhirnya berapa? Oke? Silahkan dikerjakan. Ya. Ya, dikerjakan itu. Waduh. Ya, Evana. Tiana. Ya. Oke. Kenapa Riang Ranti? Ayo dikerjakan sekarang ya. Supaya nanti ulangannya bisa bagus. Kita ulangan berarti hari Jumat ya. Iya. Yang sudah bagus boleh ulangan lagi nggak apa-apa. Ya. Atau nggak mau ulangan ya nggak apa-apa. Nilai tertinggi yang Ibu ambil. Lu kasihan Ranti sampai hatinya. Ya itu ya. Masuk. Lo perasaan dari tadi juga. Loh. Sudah kerja sekarang. Itu ada tulisannya di situ ya. Time apa time? Waktu, iya. Oke, dikerjakan ayo semuanya ya. Nggak boleh nggak kerja. Pasti kau punya. Yang mana? Udah dicatat semua nih. Ya, ini ada yang mau minta slide nomor 1. Slide 1. Loh, yang kerja tangannya bukan mulutnya. Lu cerita terus. Seperti tidak pernah bertemu berbulan-bulan lamanya. Loh, itu soal lagi. Salah. Ini. Loh, terekam ini.